Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada minggu ini kita masih bertemu lagi ya. Jadi selamat beribadah untuk kita semua. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Kami sangat bersyukur ya Bapa, oleh karena kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai bagi setiap pribadi kami. Dan kami juga sangat bersyukur ya Bapa, oleh karena Engkau yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau dan memberkati setiap pribadi kami. Dan pada saat hari ini ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Engkau untuk kami mau terus belajar melalui firman-Mu ya Tuhan, dan membukakan hati pribadi kami, memberikan kami iman pengetahuan yang daripada Engkau untuk kami lebih memahami firman-Mu yang akan kami pahami pada saat hari ini ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, dan biarlah setiap pribadi kami menikmati berkat melalui firman-Mu pada saat hari ini. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua pada saat hari ini. Jadi mari jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semua di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 yang mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal ya. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini ya. Jadi satu tema yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini, yaitu diciptakan untuk suatu kekekalan ya. Melalui firman Tuhan kita mempelajari satu tajuk, yaitu diciptakan untuk kekekalan ya. Melalui tajuk ya yang kita telah katakan, yaitu diciptakan untuk suatu kekekalan ini, kita akan melihat beberapa hal ya, yaitu bahwa tentunya Allah menciptakan saya dan saudara ini di muka bumi ini, makhluk ciptaannya ini bukan untuk hidup satu kali saja, tetapi dia mempersiapkan semuanya ini adalah untuk kekekalan ya. Jadi kehidupan ini bukanlah hanya ada untuk saat ini saja ya. Jadi maksudnya di sini, kehidupan di bumi ini bukan adalah akhir daripada segala-galanya ya, daripada penciptaan Allah, daripada rencana Allah, tetapi ini ya, kita akan lebih menghabiskan jauh lebih banyak waktu kita bersama-sama dengan Tuhan ya, karena di bumi pun kita menghabiskan waktu untuk Tuhan, di kekekalan nanti pun kita akan menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan juga. Jadi bumi ini adalah daerah tempat persiapan bagi setiap pribadi kita ya. Di bumi ini juga kita diuji, di bumi ini juga kita diajar, di bumi ini juga kita mengajarkan diri untuk kita hidup ya, semakin dekat dengan Allah ya. Jadi disinilah kita, di dalam kehidupan inilah persiapan untuk kita menghadapi hari ke depan lagi ya. Jadi kita di bumi ini ya, bukan hidup untuk selamanya, tetapi kita telah ditetapkan oleh Tuhan. Bila waktu yang telah Tuhan tetapkan, dia memanggil kita kembali kepada dia ya. Jadi ingat bahwa hanya di bumi kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya di kekekalan ya. Nah, poin yang pertama yang akan kita lihat bersama-sama pada saat hari ini, yaitu hidup ini adalah persiapan untuk hidup
yang akan datang. Hidup ini adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Karena di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-11 mengatakan bahwa Dia yang memberikan kekekalan di dalam hati pribadi kita sebagai manusia. Oke? Jadi kita memiliki hati nurani bahwa untuk senantiasa merindukan kekekalan itu. Untuk senantiasa merindukan kekekalan itu. Nah, karena itu Allah merancangkan bagi kita, ya, Dia menciptakan kita menurut gambar rupa Allah, ya, di gambarnya, ya, untuk hidup kekekalan. Sekalipun kita tahu bahwa semua orang di dalam muka bumi ini akan menghadapkan ataupun harus, ya, menempuh ataupun kita harus, ya, meninggal di bumi ini, tetapi kematian itu bukan akhir daripada kehidupan kita sebagai manusia, ya. Saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudari juga tahu hal ini, ya. Nah, jadi di sini juga kita melihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 mengatakan kepada kita, ya, dia mengatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, maksud daripada firman Tuhan ini, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa, ya, Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam hati pribadi kita sebagai manusia. Tubuh duniawi kita hanyalah sebuah tempat tinggal sementara untuk roh kita, ya. Dan juga melalui firman Tuhan juga memperingatkan kita, mengatakan bahwa tubuh duniawi kita adalah sebuah kemah, tetapi tubuh masa depan kita adalah sebuah rumah, ya. Jadi ingat bahwa Alkitab, ya, menyebutkan tubuh kita sebagai manusia ini, duniawi ini adalah sebagai kemah. Nah, jadi sementara kehidupan kita di bumi ini menawarkan berbagai pilihan, terlampau banyak pilihan, ya, tetapi Allah hanya menawarkan 2 saja pilihan pada akhirnya nanti, yaitu kehidupan yang kekal di surga ataupun di neraka, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa, ya, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, ya. Jadi kalau kita melihat dan mendengar dalam beberapa sesi yang lepas, yaitu senantiasa menyentuhkan hubungan kita dengan Allah, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah di bumi ini menentukan hubungan kita juga dengan Dia di kekekalan, ya. Nah, maksudnya di sini jika kita belajar mengasihi, belajar mempercayai, mengampuni dan menerima keselamatan yang Dia berikan secara cuma-cuma kepada kita, dan pada akhirnya nanti, ya, pada akhirnya nanti kita akan juga menghabiskan waktu kekekalan kita bersama-sama dengan Allah. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi pada kita saat ini, yaitu di saat kita di dalam dunia ini menolak tentang kasih Dia, tidak mengampuni, begitu juga tidak menerapkan kasih itu, tidak mempercayai Tuhan, dan tidak menerima keselamatan yang daripada Dia, ya. Jadi pada akhirnya nanti juga kita akan hidup terpisah dengan Dia, ya. Nah, di sini bahwa kita sebagai manusia ini harus senantiasa, ya, diperingatkan kepada kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Harus menjaga hubungan kita itu dengan Tuhan. Nah, jadi kita di dalam dunia ini ada memiliki 2, ya, bahagian, ya. Sebahagian orang yang mengatakan kepada Tuhan, yaitu jadilah kehendak-Mu, ya, bagi kehidupan saya. Nah, sebagian orang akan mengatakan bahwa baiklah kalau begitu pilihlah sesuai dengan keinginan-Mu, ya. Jadi ini pilihan kita, pilihan terletak di tangan kita, ya. Nah, ini yang sering terjadi kepada kita karena
Di saat kita lebih memilih kepada keinginan kita, banyak sekali orang harus hidup tanpa Tuhan di akhirnya nanti, ya. Jadi karena itu pilihan mereka saat berada di bumi ini. Nah, jadi apabila kita sepenuhnya memahami kehidupan ini bukanlah sekadar hanya ada untuk saat ini saja, ya saudara-saudari, tetapi kehidupan yang kita paham pada saat hari ini itu adalah kehidupan hanyalah persiapan untuk kita menghadapi kekekalan, ya. Jadi kita akan memulakan hidup kita dengan sangat berbeza dengan orang di sekeliling kita, ya, karena kita ini anak Tuhan, karena kita ini percaya kepada Tuhan, karena kita mau hidup kita itu senantiasa mengagungkan, meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, marilah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulakan hidup kita dengan terang yang daripada Dia, dan itu akan mewarnai cara kita menangani semua, baik itu hubungan kita, tugas kita, maupun keadaan yang pada saat hari ini. Kita percaya Allah bekerja untuk semuanya, mempersiapkan untuk semuanya, ya. Jadi dalam apapun kegiatan, sasaran maupun masalah daripada semuanya itu, ya, penting bukan hanya membuatkan perhatian kita itu lari fokus, ya, tetapi semuanya itu apa yang terjadi di dalam kita, apatah lagi dengan keadaan COVID pada saat hari ini, membuatkan kita itu semakin dekat dengan Tuhan, senantiasa berdoa, dan sekarang mempunyai waktu yang sangat-sangat terluang, ya, untuk kita terus mempunyai waktu bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita, mengambil masa kita dengan Tuhan, ya, dan sebagainya yang boleh kita lakukan untuk membuatkan kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Semakin kecil kelihatan segala sesuatu yang terjadi, ya, semakin kita mau terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan dengan seperti mana di dalam firman Tuhan, jika kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga akan setia di dalam perkara yang besar. Yang kedua, ya, poin yang kedua untuk kita pada saat hari ini yaitu memiliki cara pandang pada kekekalan, ya, yaitu nilai-nilai yang ada pada kita turut berubah, ya. Maksudnya ketika kita hidup dengan pertimbangan di dalam kita menghadapi kekekalan nanti, nilai-nilai kita akan berubah. Jadi kita akan menggunakan waktu dan semua yang kita miliki itu secara bijaksana, ya. Secara bijaksana kita akan lebih menghargai, ya, lebih tinggi pada hubungan dan karakter, ya, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita, dan karakter kita akan berubah, ya, daripada kita memiliki harta benda yang berlebihan, sesuatu yang tidak berguna, tidak memberikan manfaat kepada kita di dalam dunia ini, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita hidup di dalam dunia ini bukanlah suatu yang hanya mau dikalahkan dengan tren-tren dunia, ya. Contohnya pada saat hari ini kita di dalam dunia ini sangat-sangat sebagai manusia tidak mau ketinggalan dengan tren-tren semasa, ya. Kita lebih mengejar kepada dunia. Tapi ingat saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jangan sampai kita mengejar tren-tren dunia ini kita melupakan Tuhan, tetapi di dalam kita melangkah di dalam dunia ini kita menjadi saksi, kita menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari, ya, daripada kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu, ya, akan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita melihat bahwa Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, dia mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang
kuanggap rugi karena Kristus, ya. Kalau saya ulangkan sekali lagi, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, hidup kita di dalam dunia ini seperti mana yang saya telah katakan menawarkan berbagai pilihan, ya, yaitu di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini sangatlah membuatkan kita tidak mau ketinggalan. Jadi waktu kita di dalam dunia ini merupakan kehidupan kita yang seringkali kita harus menikmati hidup, ya. Itu yang kita maukan, kita harus menikmati hidup kita, ya. Memang kita seharusnya menikmati hidup kita di dalam dunia ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus ingat, ya, kita harus ingat bahwa kita sebaiknya tidak mengabaikan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Walaupun kita mengikuti tren semasa, mode pakaian kita, nilai-nilai yang membuat yang lain-lain, kita ingat, kita lakukan semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya, bukan membuatkan kita jauh daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dengan hal yang seperti itu, ya, kita sebagai manusia, ya, ini yang akan mempengaruhi, ya, keadaan kita, ya, di dalam dunia ini. Jadi ingat bahwa kematian bukanlah akhir daripada kehidupan kita, tetapi kematian bukanlah tetapi merupakan pindahan kita menuju kepada kekekalan. Karena itu pada akhir kekekalan untuk segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, setiap tindakan dalam kehidupan kita memberikan pengaruh kepada kehidupan yang kekal, ya, nanti. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa, ya, aspek yang merosakkan kehidupan pada waktu ini sekarang ini adalah secara berpikir secara pendek, ya, berpikir secara pendek, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, saudara-saudari, untuk kita memanfaatkan kehidupan kita sebaik mungkin, kita harus memiliki visi dan misi yang daripada Tuhan, ya, visi dan misi yang daripada Tuhan, ya, untuk kita memberikan nilai ataupun untuk kita terus mengekalkan nilai-nilai kehidupan kita sebagai anak Allah, ya, pada saat hari ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita haruslah fokus kepada pandangan kita haruslah memiliki suatu pemikiran di mana kita harus berpikir kepada ke depan lagi, ya, membuatkan kita berubah, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, ingat saudara-saudari bahwa kehidupan kita sama sekali bukan hanya untuk dijalani untuk pada saat hari ini, tetapi, ya, sekarang ini adalah puncak untuk kelihatan untuk kita melihat, ya, ke depan lagi bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa semuanya itu mengajarkan kita untuk terus membina hubungan kita bersama dengan Tuhan, memperingatkan diri kita bahwa semua, kalau sebelum ini kita lebih mengejar kepada keduniawi, tetapi untuk pada saat hari ini kita berubah pikiran bahwa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya itu membuatkan kita rugi, seperti mana Rasul Paulus telah katakan, ya, kepada kita. Jadi jadilah seperti Rasul Paulus, ya, yang memiliki pikiran yang seperti itu. Nah, poin yang ketiga yang kita lihat bersama-sama yaitu ada sebuah kehidupan yang jauh daripada kita berada di sini, ya, pada saat hari ini, ya, jauh lebih baik daripada sekarang ini. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa mungkin kita memiliki persoalan yang seperti ini.
bagaimana nanti, ya, bagaimana saya akhir kehidupan saya nanti. Mungkin kita berpikiran yang seperti itu, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa kemampuan otak kita, ya, sebagai manusia ini yang membuatkan kita kagum, ada yang pandai, ahli-ahli saintis, ahli-ahli apa segala macam. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana masa ke depan lagi, ya. Kita tidak boleh membayangkan masa ke depan lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi itu seperti, ya, seringkali orang menggambarkan bagaimana gambaran di surga nanti, atau yaitu begini, itulah pikiran kita. Nah, kita juga seringkali mendengar kesaksian daripada beberapa orang yang telah pergi ke surga, dan mungkin kita juga mempunyai keraguan tentang itu, ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukanlah suatu permasalahan yang kita harus cari tahu, ya, yang harus kita punya jawaban, tetapi yang kita harus ambil tahu, ya, di dalam kehidupan kita itu, yaitu kita melihat di dalam firman Tuhan juga memperingatkan kita di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat ke-9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini ada sebuah janji yang daripada Tuhan kepada kita. Dia menyediakan semuanya bagi setiap pribadi yang mengasihi Dia. Nah, jangan pernah mencari tahu bagaimana keadaan, tetapi yang diperingatkan kepada kita yaitu Allah menyediakan semuanya. Nah, seperti mana yang pernah saya bahaskan untuk kita, ya, bahwa sebelum kita dicipta, Dia telah menyediakan bumi ini untuk kita. Nah, apatah lagi pada akhirnya nanti Dia telah menyiapkan suatu tempat untuk kita bersama-sama dengan Dia nanti, ya. Jadi ingat saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa, ya, bahwa Allah, ya, telah memberikan kepada kita penglihatan sepintas lalu, ya, tentang kekekalan di dalam firman Tuhan, ya. Jadi kita mengetahui bahwa saat ini juga Allah sedang mempersiapkan sebuah rumah kekal bagi kita, ya, kekal bagi kita. Nah, bila kita kita melihat ini, ada satu cerita, ya, satu cerita yang mengatakan bahwa dia menanyakan hal yang seperti ini, ya. Pastor, dia cakap, di surga tuh nanti ada apa, ya, ya, ada apa. Jadi suatu persoalan yang seperti ini, ya, kalau kita mau tahu bahwa semuanya itu seperti apa, kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan di bumi ini, ya. Jangan pernah menyoalkan segala persoalan itu kepada Tuhan, tetapi lebih baik kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Jadi itu yang lebih baik, ya, bagi kita sebagai manusia. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa di kekekalan nanti semua kita mengimpikan bahwa kita ingin dipersatukan, ya, dengan saudara-saudari kita yang lain, ya, dengan orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang mengasihi Allah, ya. Jadi di sini juga kita melihat bahwa kita bukan hanya ke depan lagi di dalam kita menghadapi kekekalan nanti, kita bukan kita akan menikmati hubungan yang tidak pernah putus dengan Allah, ya, pada akhirnya nanti, ya, dan Dia memiliki kita untuk selama-lamanya, ya. Jadi dari awal Dia telah memiliki kita, Dia mau juga terus memiliki kita
sampai akhirnya. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius, ya, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-34, pasal yang ke-25 ayat ke-34, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 mengatakan, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak bumi diciptakan, dunia diciptakan." Ya, saya bacakan sekali lagi, Matius 25 ayat ke-34 mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan." Ya, dijadikan. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi itu karena kita harus juga memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa melalui semuanya ini, ya, melalui semuanya ini kita percaya dan yakin bahwa Allah, ya, dalam Mazmur 33 ayat ke-11 juga mengatakan kepada kita bahwa tetapi rencana Allah tetap selama-lamanya, rencananya turun temurunnya. Jadi ingatlah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua yang Allah lakukan bagi kita itu memiliki tujuan daripada segala penciptaan Dia untuk kehidupan kita di bumi ini, ya. Tapi itu tidak berakhir di situ saja, oke? Rencananya mencukupi jauh lebih banyak daripada yang kita habiskan di dalam dunia ini, ya. Rencana Allah itu sangat-sangatlah luar biasa. Nah, jadi ini bukan sekadar kesempatan seumur hidup kita, ya. Allah memberikan kita suatu kesempatan yang melebihi umur hidup kita. Nah, seperti yang seringkali dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi nyanyian ini bukan hanya sekadar kita ungkapkan melalui kata-kata saja, tetapi melalui nyanyian ini juga memberkati diri kita, ya, yang mengajarkan kita kesempatan inilah kita gunakan, ya, untuk Tuhan, ya. Nah, jadi di sini juga, ya, kita lebih memahami akan tujuan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Oke. Jadi di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua juga mengatakan kepada kita, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Nah, jadi ini suatu peringatan kepada setiap pribadi kita, ya. Suatu peringatan kepada setiap pribadi kita bahwa di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia ini kita harus tetap, ya, memperhatikan akhir hidup kita. Ya, bukan kita hanya fokus kepada satu, tetapi kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini untuk Tuhan, ya. Jadi kita harus memperhatikannya juga, ya. Jadi satu-satunya waktu di mana sebagian banyak orang berpikir tentang kekekalan adalah pada saat menghadapi hal-hal yang demikian, ya. Baru terfikir, apatah lagi dengan pada saat ini, ya, sakit penyakit yang sangat menyeramkan bagi kita, membawakan kematian bagi kita, sehingga banyak orang pada saat hari ini lebih mengambil waktu yang cukup banyak untuk Tuhan karena sifat takut, ya, karena mau Tuhan terus melindungi, mau Tuhan terus menjauhi daripada semuanya itu, ya. Itulah sifat kita sebagai manusia, ya. Jadi
kita ya sebagai manusia mungkin tidak merasakan wajar untuk kita memikirkan saat itu, tetapi di saat kita menghadapi sesuatu permasalahan, cabaran di dalam kehidupan kita, kita mungkin berpikir seperti itu ya di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap ya, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang ya, di dalam Ibrani 13 ayat ke-14 yang mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang ya. Jadi hanya orang bodoh yang menjalani kehidupan tanpa bersiap-siap ya, menghadapi apa yang kita semua tahu akan terjadi akhirnya. Jadi kita perlulah berpikir lebih banyak tentang kekekalan ya di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini penuh dengan persiapan di dalam kehidupan kita ya. Jadi sama seperti saat kita di dalam kandungan ibu kita ya, dari kita lahir ya, segala persiapan disiapkan ya, untuk kita pergi bersekolah segala persiapan disiapkan, untuk kita pergi bekerja persiapan juga, dan sampai akhirnya juga kita pasti melakukan semua persiapan ya. Tanpa persiapan kita mungkin akan bingung ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi persiapan untuk menghadapi kehidupan demikian juga merupakan persiapan kita untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya. Jadi jika kita memiliki suatu hubungan dengan Tuhan melalui Yesus, kita tidak perlu merasa takut akan kematian ya. Kita tidak perlu merasa takut akan kematian, itulah pintu menuju kekekalan ya. Kematian akan menjadi jam terakhir daripada waktu kita di bumi ini ya, tetapi bukan akhir daripada diri kita sendiri. Dan kita juga harus ingat, bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan kita ya. Kematian justrunya merupakan hari kelahiran Anda di dalam kekekalan nanti ya. Karena di dalam Ibrani yang mengatakan kepada kita ya, bahwa Ibrani 13 ayat ke-14 mengatakan bahwa ini bukan tempat tinggal kita ya yang tetap, tetapi akan ada tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi kita ya. Dibandingkan dengan kekekalan ya, waktu kita di bumi ini hanyalah sekelip mata sahaja, tetapi akibatnya akan kekal. Oke, jadi perbuatan-perbuatan dalam kehidupan ini menentukan di dalam kehidupan kita yang berikutnya. Jadi kita seharusnya sadar, saudara-saudari, karena di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Nah, jadi maksudnya di sini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bahwa kita haruslah terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan jelas melalui ayat firman Tuhan ini bahwa kita masih jauh daripada Tuhan. Hubungan kita, waktu kita, dan semuanya yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat membatasi kita. Jadi itulah sebabnya kita diperingatkan pada saat hari ini untuk ya mendorong diri kita untuk kita hidup setiap hari ya, bahwa hari ini adalah saya lakukan untuk Tuhan. Hari ini saya harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya ada di hari ini adalah untuk Tuhan. Kesempatan saya hari ini, kesempatan saya untuk melayani Tuhan ya. Baik dimanapun saja kita berada, kemanapun saja kita akan pergi ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya dan sebagai kesimpulannya, akan lebih bijak ya untuk hidup setiap hari seolah-olah hari ini adalah hari terakhir di dalam kehidupan kita ya. Jadi seharusnya setiap hari kita harus bersiap-siap dalam kita menghadapi hari terakhir kita di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita telah belajar yaitu
tentang kehidupan ini bukan hanya sekadar di dunia ini untuk kita menikmati janji-janji daripada dunia, ya. Tetapi kehidupan ini membuatkan kita untuk terus membina hubungan kita dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita, serta ya menerapkan nilai-nilai di dalam cara pandang kita untuk menghadapi kekekalan di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat di dalam 1 Yohanes ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat ke-17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Jadi ingat, saya meninggalkan suatu persoalan bagi kita pada saat hari ini, yaitu karena saya diciptakan untuk hidup yang kekal, apa hal yang seharusnya tidak saya lakukan lagi, ataupun satu hal apakah yang harus saya lakukan lagi untuk Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi itulah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa, oleh karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini. Kami telah dipertemukan di tempat ini dengan firman-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan, untuk terus mengajarkan kami, mempersiapkan diri kami ya Tuhan, dan membuatkan cara pandang kami kepada kehidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah juga Engkau juga terus menyadarkan kami ya Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari yang sangat membuatkan kami takut untuk melangkah, tetapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, serta meneguhkan iman kepercayaan kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga terus menyertai bagi setiap pribadi kami pada saat hari ini. Biarlah kami terus mencari Engkau di dalam kehidupan kami, membina hubungan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, serta terus melakukan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Bapak, pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka dan menyertai mereka di dalam tugas mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memakaikan mereka kemanapun saja mereka pergi, dimanapun saja mereka. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai mereka semua, baik daripada anak yang kecil sampai kepada ibu bapak kami pada saat hari ini. Dan kami juga terus menyerahkan bagi setiap adik-adik kami yang bersekolah dari rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga terus menyertai mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka tetap fokus kepada pelajaran mereka, memberikan minat kepada mereka untuk terus belajar. Jadi kalau mereka anak yang baik kepada ibu bapa mereka, dan biarlah Engkau juga turut menyertai mereka ya Tuhan, menjadikan berkat bagi setiap pribadi yang bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah ya Tuhan Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami, jauhkan daripada segala bahaya, sakit penyakit yang ada. Berikan kami kekuatan, keperluan kami pada saat hari ini, dan biarlah Engkau juga terus memakaikan kami secara luar biasa adanya. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita pada saat hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.